Sekarang coba kita masuk ke hasanah sirah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Kanjeng Nabi itu juga sering memperlihatkan eh, sikap yang tidak sama antara satu orang dengan orang lainnya. Tidak sama. Seolah-olah kadang A, kadang B. Gitu. Contoh, kepada eh, Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Kanjeng Nabi itu tidak melarang ketika Abu Bakar itu hendak menyerahkan hartanya 100% untuk nyumbang Nabi dalam perang Tabuk misalnya. Ditanya sama Nabi memang, lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawabannya, aku menitipkan keluargaku dan keturunanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jawabannya Abu Bakar As-Siddiq. Gak usah jauh-jauh. Gitu. Tetapi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu, padahal itu juga 10 orang yang dijamin masuk surga kan. Artinya levelnya ya kurang lebih unda-undi lah 11-12 gitu. Walaupun tidak sama tentunya. Kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Kanjeng Nabi itu melarang. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu sakit dan berkata, ditengok oleh Kanjeng Nabi lalu bertanya kepada Kanjeng Nabi, aku punya banyak harta wahai Rasul. Sa'ad bin Abi Waqqas ini kaya ya. Apakah keturunanku sedikit? Apakah hartaku ku sedekahkan semua? Jangan. Bagaimana kalau separuh? Jangan. Bagaimana kalau sepertiga? Nah, sepertiga boleh. Itu sudah banyak, kata Kanjeng Nabi. Gitu. Tapi jangan gak usah khawatir. 30% berat. Gak usah khawatir. Di level berikutnya Kanjeng Nabi memberikan keringanan. Ada riwayat yang mengatakan ya 10% boleh. Ada yang mengatakan 2,5%. Bahkan Al-Quran lebih moderat gitu. Eh, apa namanya? Bagaimana istilah? Al-Quran itu kalau bab ini memberikan ukuran yang sedang, ukuran yang tidak kikir dan tidak pelit, dan tidak kikir dan tidak boros. Itu ukuran Al-Quran. Jadi pada sampel ini, ia kayak di satu sisi Kanjeng Nabi bersikap begitu kepada Abu Bakar As-Siddiq, tapi kepada orang lain Sa'ad bin Abi Waqqas tidak begitu. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini ini saya kira kesimpulan gini, selain satu secara rohani itu bagaikan mendudukkan kita di satu titik pojok ya untuk menunduk dan menyerah atas kedaifan kita di hadapan kemahakuasaan Allah Ta'ala di satu sisi begitu. Di sisi lain ini tentu saja bagian dari barokah rahmatnya agama ini kepada kita. Yang dibikin seperti itu. Dibikin seperti itu. Coba kalau misalnya lalu tipe hukumnya itu adalah seperti Sa'ad bin Abi Waqqas semua gitu. Mesti banyak orang emoh tuh. Mesti emoh. Mesti emoh. 30% banyak banget ya. Banyak banget. Ya. Bahkan ada orang yang ngakali fikih, ya bisa aja. Ya. Secara formal fikih mungkin benar, tapi secara hakikat mungkin keliru. Ya. Misalnya dia punya nyimpen emas gitu ya, beli emas. Ya. Nisab, kan ada ukuran nisabnya secara fikih setahun gitu ya. Dapat 10 bulan dijual. Berarti nggak jadi lagi nanti. Gitu. Itu ngakali-ngakali ya. Tapi teman-teman balik ke tadi, ini prinsip dari rahmatannya agama ini. Rahmatan lil alamin, begitu ya. Rahmatan lil alamin. Semuanya diberi keragaman, keluasan yang hasanah ini kalau ditimba ilmunya, formulasi hukumnya itu nggak ada ujungnya. Nggak bakal ada ujungnya. Hasanah ini. Nggak kebayang kalau kemudian sifat rahmatan seperti ini tidak tersedia. Itu pasti betapa sulitnya. Pasti betapa beratnya. Dan telah dikatakan kalau apa-apa yang berat itu pasti engkau kalah. Wallahi la yamallullah hatta tamallu. Gusti Allah itu tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah capek dan lelah untuk menunggumu itu. Tetapi engkau sendiri yang akan capek dan lelah kalau berlebihan gitu. Gitu. Oke teman-teman, terakhir saya ingin menyampaikan ini. Interaksi saya dengan Al-Quran walaupun sebatas itu saja.
paling tidak ada bagian yang pengen saya tutuki ke panjenengan, bahwa apa yang kita ngerasa paham terhadap maksud, makna, orientasi dari sebuah ayat, itu jangan lalu benar-benar dimutlakkan. Gitu. Karena amat sangat mungkin periode berikutnya ketika ilmu kita bertambah, kita mau membuka telinga, membuka pikiran, membuka hati, itu lalu bergeser lagi. Ternyata ada yang lebih, ada yang lebih, ada yang lebih gitu. Itu tanda betapa kedalamannya Al-Quran itu luar biasa gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau sesuatu itu kayak misal gini, jenengan mau menghukumi orang yang janjian tidak tepat waktu itu munafik, itu gimana itu? Itu kan sulit itu. Sulit betul. Arab ora disebut begitu, ya dalili tersedia. Tapi disebut seperti itu, pastilah temenmu yang tidak on time atau tidak sesuai janjinya itu tidaklah seperti munafiknya sosok yang disebut oleh Al-Quran dalam surat Al-Munafikun itu. Abdullah bin Ubay. Pasti gak begitu. Uang temanmu itu tidak lalu memfitnah antara kamu dengan temannya supaya saling bunuh misalnya gitu. Seperti yang dulu dilakukan Abdullah bin Ubay. Maka istilah kazab, kadzaba yakdzabu itu, berdusta itu mungkin saya menduga atau meyakini lebih kepada keterbatasan bahasa kita dalam menyerap itu. Sehingga mestinya itu tidak perlu lalu ada temanmu yang janji misal pinjam uang seminggu, dia baru bayar 2 minggu misal. Itu tidak pantas untuk mendapatkan julukan wa idza haddasa kadzaba, tidak gitu. Enggak. Kan susah loh itu loh. Susah itu lalu untuk kemudian mendudukkan perkara-perkara seperti itu. Susah. Nah, kesusahan ini bukan berarti tidak bisa kita dapatkan mafhumnya, bisa. Tetapi lebih ke yang ingin saya tunjukkan itu, janganlah lalu dimutlakkan. Rodo ngono ning ojo ngono banget gitu. Karena pasti ada ruang-ruang lain yang lebih tepat, lebih pas untuk menyebut sesuatu itu dibanding apa yang kita tahu secara sekilas atau sementara waktu. Gitu. Di dalam surat An-Nur misalnya, ini sering dimunculkan di Facebook terutama. Orang komen pakai ayat ini, padahal saya kira enggak lah, enggak di situ tempatnya. Di awal-awal itu yang menunjuk kepada suami istri yang sekufu itu. Suami istri itu mesti sekufu. Kalau enggak itu mesti dipisah gitu. Orang beriman itu pasti tidak akan menikah dengan orang kufur, kan begitu. Sekarang itu contoh kasusnya ya ini kepaksa nyebut nama supaya sebenarnya yang paham gitu. Tapi nama ini nama artis lah ya. Hanya sebagai tamsil. Kapan itu kan ramai yang kasusnya Virgon itu ya. Paham gitu dengan Yang satu kebetulan kok hijrah. Yang satu ya hedon lah gitu lah ya. Lalu ketika mereka itu bercerai karena suatu perkara, ayat ini dipakai. Seolah-olah Virgon itu, saya tahu banyak cerita tentang Virgon dari Gus Usman. Pendek cerita, Virgon itu orang Islam. Gitu ya. Iya saya gelem sholat gitu. Seolah-olah ketika mereka berpisah, yang golongan ini lalu mengklaim bahwa begitulah cara Allah memisahkan orang musyrik, orang kufur dengan orang mukmin. Itu kan kacau tuh. Cara vonis seperti itu. Dengan menggunakan ayat itu. At-thayyibatu lit-thayyibina, itu dalilnya. Padahal itu kalau konteks asbabnya itu adalah tentang Sayyidah Aisyah yang dulu difitnah ada hubungan khusus atau selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal itu. Tapi kita juga nggak mau menggunakan ayat ini, kan nggak mungkin ayat itu berhenti di zaman dulu. Kan iya, ayat itu mesti berlanjut sampai akhir zaman kan begitu. Nah,
Beda cerita teman-teman, ya ojo banter-banter menghukumi suatu perkara gitu. Hanya berdasar ayatnya ngene, ayatnya ngene, ayatnya ngene. Karena saya kira keluasannya itu tersedia dengan sangat luar biasa. Keluasannya tersedia dengan sangat luar biasa. Oke. Nah, jangan renung-renung ke tadi ke, mau contoh-contoh yang saya sebutkan itu. Mau bekerja keras, tapi nek Gusti Allah paring sempit, ya tetap sempit. Orang kerja keras, ya bubar tenan kan gitu. Itu mau yang mana gitu ya. Kalau kerja keras ya bubar tenan. Ya tak mangkat ngaji kersane Gusti Allah, orang mangkat kersane Gusti Allah, ya repot itu. Yang susah kita deteksi iki jadi tulusnya males apa ora gitu. Susah itu. Gitu ya. Oke teman-teman, saya kira itulah ini memang direnungkan aja itu selesai. Nek dimutlak-mutlakkan rada berat itu. Terus tetap menjadi misteri chemistry ngoten nggih. Chemistry di agama kita itu begitu. Oke teman-teman, saya kira itu nggih. Semoga Allah Ta'ala terus paring rahmat berkahnya pada kita. Semoga kita semua tetap terus dijadiin bagian dari muhibbin Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.